Asifatus salisa ta'asyara, sifat yang ke-13 sekarang. Al-wajibatul lahu ta'ala al-kalam. Yang wajib bagi Allah yaitu sifat kalam. Apa kalam? Maha bicara. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Bicara. Jadi kita sekarang akan mengkaji bicara Allah tuh bagaimana? Sifatan bicara Allah, kalam Allah, omongan Allah tuh kayak apa? Gitu. Ini insya Allah akan dijelaskan sedikit. Tentunya dengan keterbatasan semua juga. Sehebat-hebatnya manusia tentang kalau udah berkaitan dengan yang namanya nisbat kepada Allah itu semua juga lemah. Nggak ada yang sempurna. Baik dengan secara apapun, bagaimana dilihat dengan di kacamata apapun, pasti kita semua lemah untuk membicarakan apa-apa yang berkaitan dengan zat Allah. Sebab saking maha sempurnanya Allah, manusia nggak ada yang sanggup. Gitu. Sifat yang ke-13, alhamdulillah berarti udah sampai kalam nih. Ya. Yaitu sifat kalam. Nanti kan terakhir yang 20 mutakalimun. Kalam bicara, mutakalimun yang bicara. Gitu. Lajim dan maljum. Nggak mungkin dikatakan maha bicara kalau nggak bicara. Iya. Nggak mungkin kalau dikatakan orang kuat kalau bukan sama orangnya kuat, kalau nggak bukan sama orang yang kuat. Lajim maljum. Maljumnya mutakalim, lajimnya kalam. Sifat kalam itu apa? Yaitu wa sifatun lahu ta'ala. Tentunya kalam di sini adalah kalam yang kita bicarakan, kalam tauhid. Kalam menurut ilmu tauhid yaitu kalam yang merupakan salah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajibatun lahu ta'ala, al-kalam wa sifatun. Apa yang namanya kalam? Sifatun lahu ta'ala. Sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala azaliyatun, azali. Kemarin kita sudah jelas sedikit tentang azaliyah dan qadimah. Perbedaan antara azaliyah qadimah itu tipis. Maknanya sama-sama terdahulu. Azaliyah terdahulu, qadimah juga terdahulu. Kita kan suka ngomong begitu. Nujang apa begono? Udah azalinya begitu, nah, dahulunya begitu. Sebelum terciptanya memang sudah Allah takdirkan seperti itu. Nah, kan kudrat itu, takdir itu kan berkaitan juga dengan suruhil qadim. Nah, ta'aluk kepada suruhil qadim. Artinya ta'aluk berkaitan kepada perkara makhluk yang sebelum terciptanya, namanya suruhil qadim. Nanti setelah terciptanya, terbukti keciptaannya, itu namanya tanjil hadis disebutnya. Udah tentang masalah kudrat kan begitu. Nah, ini sifat azaliyah. Nah, bedanya begini, setiap azaliyah pasti qadimah. Tapi enggak setiap qadimah itu azaliyah. Artinya kalau azal itu bahasanya bisa bisa dinisbatkan kepada selain Allah, seperti makhluk. Udah azalinya, berarti kan berkaitan kepada makhluk. Umurnya segono, udah azalinya. Nah, itu berkaitan kepada makhluk. Beda dengan qadimah. Kalau qadimah mah hanya kepada yang wujudul hakiki, yang wajib adanya secara hakikat. Kalau kita kan hadisah disebutnya. Itu qadimah bahasanya. Maka nggak ada orang nujang apa begono, udah qadimahnya begitu, nggak bisa. Kalau azaliyah bisa. Itu perbedaannya seperti itu. Maujudatun, maujud. Jadi kalam Allah itu maujud. Artinya apa maujud? Kalau Allah buka hijab mata kita, kita bisa melihat kalam Allah. Seperti yang terjadi pada Nabi Musa. Ya kan, dikala bermunajat di Gunung Tursina kan, wa kallama Musa taklima. Artinya apa? Di situ Allah buka hijab matanya Nabi Musa. Kuping semua dibuka oleh Allah untuk melihat kalamnya Allah. Saking kagak mampunya Nabi Musa pingsan. Karena saking maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maujudah, artinya sifat yang maujud. Ada maksudnya. Berarti kalau yang namanya maujud itu bisa terlihat kalau Allah buka hijab. Qaimah, bahasanya qaimah, menetap pada zat Allah, enggak sabitah. Sabitatun tetap juga. Kalau sabitah mah kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kayak kita punya sifat kan, kita lapar, sifat lapar. Lapar sifat sama kita. Cuman kita bahasanya bukan qaimah tapi sabitah. Tetap juga maknanya, tetap sama kita. Cuman
Ya lapar kalau lagi ada, kalau udah makan kan laparnya hilang berarti. Berarti sifatnya kadang ada, kadang nggak ada. Kadang kita butuh, kadang kita nggak butuh. Kita butuh tenaga, sifat kuat berarti kita butuh kekuatan, sifat kuat yang kita butuhkan. Kalau untuk mengangkat barang yang berat. Tapi kalau kita angkat barang yang enteng, nggak mungkin kita pakai ngeluarin tenaga mati-matian ya kan bahasanya. Berarti kita nggak butuh. Itu namanya sabita. Beda sifat qaimah. Kalau qaimah mah selama-lamanya. Jadi nggak ada tuh surut naik. Nggak ada hilang. Jadi kalau umpama bahasa sabita, nanti takutnya kalam Allah itu kadang ada, kadang enggak. Kayak kita, kalam kita ini sabita. Kenapa? Karena kita mah kadang ngomong, kadang perlu ngomong, kadang kediem. Kalau Allah qaimah, istimrol kalamnya Allah. Cuman jangan disifat Allah tuh ngoceh aja, bukan. Jangan samakan. Lain lagi. Ngoceh aja kan, kalau kita nyerocos bahasanya nyerocos ya. Nyerocos itu kan makhluk. Allah nggak butuh nyerocos. Gitu. Wallahu alam. Jadi itulah kelemahan ilmunya kita. Kalau sudah berkaitan dengan sifat Allah tuh manusia nggak ada yang sanggup sampai ke situ. Kita hanya bicara yang real aja, yang kira-kira masuk akal aja. Dan itu mudah-mudahan juga untuk sampai kepada kita iman yang kuat, mudah-mudahan aja itu wasilahnya seperti itu. Walaupun hanya sekedar kita bicara tentang sifat Allah, emang kelemahan manusia sampai di situ. Bahkan jangankan kita yang awam, ulama tauhid pun nggak bakal sampai ke situ. Ya, sebutkan gua midil kalam, maka semakin tauhid orang itu semakin mendalam kehebatan tentang nisbat sifat-sifat Allah seperti kalamnya Allah. Kita cukup segini doang ngomongnya. Karena emang takaran iman kita segini. Beda dengan para nabi. Kalau para nabi mah ya nggak bisa apa. Bahasanya kalau para nabi itu imannya lebih dari kita. Maka bicara untuk tauhid itu lebih dalam lagi, dan kita nggak bakal sanggup nyamain takaran kita kepada orang-orang seperti itu, para rasul. Gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami itu semua. Untuk orang awam titik sampai di sini. Yang kita tahu Allah punya sifat kalam dan itu wajib adanya. Itu cukup segitu. Jangan ngomong kalam lu kayak mana ya, kalau misalnya nyerocos aja begitu, istilahnya begitu. Sifat nyerocos itu bagaimana maksudnya? Ya di hayal-hayal nantinya jadi salah. Bahaya. Kita mah cuma titik sampai situ aja. Kita mah cukup tahu sifat Allah yang wajib, lawannya, sama dalilnya. Udah cukup segitu aja. Iman insya Allah udah diterima segitu. Amin. Itu apa bijaksananya ulama tauhid begitu. Ya. Artinya untuk orang awam cukup dia tahu sifat Allah yang wajib dan yang lawannya, yang mustahil dan dalilnya. Udah titik sampai situ. Nggak usah kemana-mana lagi udah. Kalau kemana-mana, kalau model kita, karena kita mah ada batasannya, jadi bahaya nantinya. Bukan tambah yakin, mah tambah ragu. Malah bakal timbul nanti kesempurnaan, malah kita rendahkan kesempurnaan Allah gara-gara pemikiran kita yang salah. Maka orang awam batasnya sampai situ aja. Cukup dia tahu dalil, cukup dia tahu sifat wajib bagi Allah, cukup dia tahu lawannya, beres. Insya Allah diterima iman kita. Mudah-mudahan amin ya Allah. Nggak ada lagi wal asyi innal insana lafi khusrin, kan manusia itu semuanya rugi. Berumah tangga rugi, dagang rugi, semuanya rugi nanti di hadapan Allah tuh. Jadi kita nggak ada yang untung. Hidup itu kita nggak ada yang beruntung. Ini beruntung, untung ruginya indah Allah ya, bukan indal manusia. Artinya kita dianggap orang yang rugi, orang yang bangkrut. Kecuali orang yang beriman. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi modal yang pertama kalau kagak mau rugi iman. Iman dulu tanemin. Baru wa amilus solihati, baru sholat, zakat, puasa, haji. Ya kan, wa tawasau bil haqqi, baru akhlak. Itu. Iman pondasinya. Tanpa iman, apapun yang kebaikan sebesar apapun kita lakukan itu semuanya kosong, sia-sia, tidak ada catatan amal yang baik. Banyak orang Cina yang sedekahnya tuh kalau miliaran, jutaan. Kita baru sedekah goceng aja udah belagu. Tapi untungnya kita sedekah goceng pakai iman. Itu yang mahal imannya. Makanya amal itu dilihat itu bukan gede besarnya, besar kecilnya. Apa yang kamu perbuat, sedekah, amal ibadah, perbuatan baik. Allah nggak lihat kecil besarnya. Ya, yang Allah lihat adalah imanmu dikala kamu berbuat itu. Tadi kan saya bilang kita nih mau jalan aja lupa sama Allah.
Iya, kita mau jalan aja kagak inget sama bismillah. Mau tidur aja kita mah kagak baca doa. Bangun tidur kagak baca doa, nyari rokok. Ya pantas kalau kita mah dikit-dikit iman meriang, dikit-dikit iman meriang kita mah. Sama cobaan dunia itu kita mah kesel, kagak nerima. Ya wajar kalau kita mah tidur aja nggak pakai bismillah. Timbul aja masalah, kesel, nggak sabaran. Kenapa? Ya bagaimana Allah mau ngasih sifat menanamkan kesabaran. Dan kita tidur aja kagak ingat sama Allah. Kan gitu. Ya mau minum aja kita nggak bismillah. Mau makan aja nggak bismillah. Urusan makan minum kagak ingat. Kita mah urusan ibadah aja kagak ingat sama Allah kadang-kadang. Pengen ngaji kan ibadah, kagak bismillah aja dari rumah. Apalagi sama niat. Ya ngaku aja dah bahasanya gitu. Kalau kita pengen apa satu-satu kita tanyain mah kagak mungkin kan. Tanya aja sama diri, tadi gue niat kagak ya? Kagak. Emang udah dasar kagak inget tuh sama Allah. Intinya kan kayak gitu. Nah, itu sifat kalam. Qaimah bidati ta'ala tetap pada Allah. Berarti kalau qaimah tidak turun naik, enggak pasang surut. Beda sama sifat kita. Kalam kita ini pasang surut. Kadang ngomong, kadang kagak. Kadang pelan, kadang kenceng. Lalu sifat kalam Allah ada kenceng, ada pelan. Ya jangan samain. Kenceng, pelan itu makhluk. Allah mah kagak butuh makhluk. Wallahu alam sifat kalam Allah seperti apa? Pelan apa kenceng? Kalau kita kan ada pelan kenceng. Itu. Artinya apa? Jangan disamakan dengan sifat makhluk. Makhluk mah diciptakan kalamnya itu ada kenceng, ada pelan, ada jelas, ada kagak jelas. Itu semua warna-warni dalam kehidupan supaya manusia nggak bete untuk bicara. Dan itu juga berguna buat manusia juga. Artinya kapan waktu dia ngomong kencang, kapan waktu dia ngomong pelan. Kalau pelan aja, iya kalau lagi emang bicaranya halus. Coba kalau harusnya kita ngomong keras, tapi kita ngomong pelan ya kagak enak aja kedengerannya. Kita lagi ngomelin orang, ngomongnya pelan, kagak enak, nggak pas dan nggak pantas bahasanya gitu. Kalau keras waktunya keras ya keras. Iya, kita ada orang main judi, bang. Tujuannya pengen ngacak-ngacak, tapi ngomongnya pelan, bang jangan main judi ya. Apa kata orang? Toyor gitu. Coba kalau kita ngomong tegas, ya kan begitu. Memang ada waktunya. Waktunya keras ya keras, jangan dipakai buat waktunya untuk lembut. Ya orang jadi takut. Dagang harusnya kan lembut, ngomongnya keras. Ya orang Medan kan dagang mah kagak laku, orang ngomongnya keras nawarin juga. Indah nggak kayak gitu? Secara nggak langsung itu sebuah ciptaan Allah itu. Keras kencang itu sebuah keindahan. Jadi ada waktunya rame, ada waktunya enggak. Sebetulnya itu nikmat buat kita. Itu ciptaan Allah semua keras kencang pelan itu ciptaan Allah. Allah nggak butuh itu. Jadi jangan disamakan kalamnya Allah dengan kalam kita. Dan mutalikun bima ta'allaqu bil ilmu. Ta'alluqnya sifat kalamnya Allah sama dengan sifat ilimnya Allah. Jadi sifatan kalam Allah itu sama dengan sifatan ilmunya Allah, ta'alluqnya. Sama siapa aja berta'alluqnya, berkaitannya. Sifat wajib kalamnya Allah, minal wajibat, satu dari yang perkara wajib. Berarti yang berkaitan kepada sifat-sifat Allah. Wujud qidam baqo. Berarti kalam itu ada kaitannya dengan wujud qidam baqonya Allah sampai mutakalimunnya. Bahkan dengan kalamnya sendiri pun ada ta'alluqnya. Yang pertama, yang kedua awal mustahil, dan perkara yang mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa taala itu ada kaitan dengan sifat kalamnya Allah, wal jaizat, dan perkara yang jaiz sekalipun yaitu makhluk. Berarti semuanya ini berarti masuk wajibat, mustahilat, dan jaizat. Perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah, bahkan perkara yang berkaitan kepada makhluk, sifat kalam itu mencangkup bahasanya, berkaitan di situ. Jadi enggak ada yang lepas dari kalamnya Allah. Wujudnya kita, adanya kita, hidup matinya kita, itu nggak lepas dari kalamnya Allah. Maksudnya seperti itu. Nggak lepas dari payung kalamnya Allah. Semuanya nggak lepas berarti. Sama dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau ngapa-ngapain pun semua itu berkaitan dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lepas dari kalamnya Allah taala.
nggak ada yang lepas berarti. Insyaallah luar biasa berarti, mencakup seluruhnya dalam kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya nggak lepas dari yang namanya kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Terdeteksi semua dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun gak ada yang luput dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaannya antara ilmu dan kalam, lakin ta'alluqul ilmi bitika salah satu ta'alluq inkisab. Kalau yang namanya sifat ilmunya Allah berkaitan dengan perkara yang tadi, wajibat, mustahilat dan mustahil, itu disebutnya ta'alluqnya inkisab. Terbuka. Artinya Allah Maha tahu semuanya. Terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kalam itu anatil kasasa munkasyifatun tabilmihi, artinya kalau yang namanya kalam watal kul kalam biatalaqud dilalah. Namun kalau yang kalam disebutnya ta'alluqun dilalah. Ta'alluq dilalah. Kalau ilmunya Allah disebut ta'alluq inkisab. Jadi nggak ada pun seperti ta'alluqnya Allah kepada perkara yang jaiz, seperti kepada makhluk contohnya. Jadi tidak ada sedikit pun dari ujung rambut sampai ujung kaki kita Allah nggak maha tahu. Allah maha tahu semuanya. Itu nggak lepas dari kematahuan Allah. Dan kalau kalamnya Allah berkaitan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu disebutnya ta'alluq dilalah. Ta'alluq dilalah. Artinya segala apapun itu nggak keluar dari yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita perbuat, kita ke kiri itu udah kalam Allah, kita ke kanan pun kalam Allah. Jadi semua ini enggak luput dari kalam Allah, sebab semua Allah yang mentakdirkan, kun fayakun. Kata Allah ke kiri ya ke kiri. Berarti semua kelakuan kita yang kecil ataupun yang besar, terlihat ataupun tidak, itu enggak lepas dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun kata hatimu, itu semua dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq jaizat. Ta'alluq perkara kepada, ta'alluqnya berkaitan kepada perkara makhluk. Ta'alluq dilalah. Apa artinya ta'alluq dilalah? Bimakna anau law kusipal hijab. Artinya begini, kalau umpama Allah buka hijab, kan tadi sifat kalam itu maujudiyah. Artinya ada kalau Allah buka. Law kusipal hijab, kalau Allah buka hijab wasami'na, dan kita bisa mendengar, kuping kita bisa mendengar. Sifat al-kalam, sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala al-qaimah bidati, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka la fahimna, pasti kita akan paham dari kalamnya Allah, dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajibat maupun yang mustahilat maupun yang jaizat. Perkara mustahilat, perkara jaizat, perkara wajibat, kalau Allah buka hijab tentang kalam Allah, maka kita akan paham, akan ngerti. Tapi manusia nggak ada sanggup sampai ke situ. Bahkan Nabi Musa aja pingsan. Nanti akan diterangkan. Fal wajibat kadati ta'ala, seperti mana yang wajibat? Seperti kadati ta'ala, seperti Allah Subhanahu wa taala, wasifati, dan sifat-sifat Allah taala. Wa manahu, adapun makna ta'alluqnya sifat kalam pada dat Allah Subhanahu wa taala apa? Jadi tadi kalamnya itu ta'alluqnya ta'alluq dilalah ya. Artinya begini, dilalah itu makna, arti. Kayak kita dal itu yang menunjukkan, dilalah yang ditunjukkan, dilalahnya. Mana? Anau yasbutul hal kalam, hal kamal. Bahwasanya kita tahu Allah itu tetap pada datnya sifat kesempurnaan. Sifat kamal Allah itu. Wayan pi anha anaksu, dan bersih Allah dari sifat kekurangan. Mana? Allah bicara, wallahu bikulli syai'in alim. Pada ayat wallahu bikulli syai'in alim, laisa kamil syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat kalam Allah, jelas di situ Allah menunjukkan kalau dat itu maha sempurna, tidak ada sifat kekurangan. Tidak ada sifat kekurangan. Jadi di situ kita bisa paham dengan kalamnya Allah, kemahasempurnaan Allah yang hukumnya wajibat, hukumnya wajib. Gitu. Sebab tanpa ada omongan, tanpa ada ucapan, maka kita nggak bakal mengenal yang namanya tahu kesempurnaan dat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meyakinkan akan kesempurnaan dat Allah Subhanahu wa taala, sebab ada dilalah yang menyatakan Allah maha sempurna. Dalam sebuah ayat Allah mendalnya, artinya menunjukkan pada satu ayat tentang dilalah kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir.
Jelas berarti ini ayat mendilalahkan. Jadi ayat ini sebutnya yang menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan Allah, kemahasempurnaan Allah yang kita sebut dilalah. Jadi dilalah itu, ayat ini dilalahnya tentang kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, tentunya jangan dipikir-pikir tentang kalam itu seperti apa jangan. Nanti kan ada pertanyaan. Kalam kodim, kan ini kalam kodim disebutnya ya. Kalam azali, kalam kodim. Nanti kan laisa sautin, tanpa suara, tanpa surat, tanpa ayat, tanpa titik, tanpa koma, tanpa tanda tanya, tanpa tanda seru, tanpa apa lagi? Tanpa akhiran, tanpa awalan. Nanti kita akan dipermasalahkan. Lalu kalamnya Allah yang kita sebut Al-Qur'an. Ya kan? Jelas kalau ada orang mengatakan Quran itu adalah makhluk, hukumnya kafir. Kan begitu. Tapi kita tahu di situ ayat Quran, ada ayat, surat, awalan, akhiran. Maka nanti sini akan diterangkan supaya kita lebih iman kita lebih mantap dan iman kita enggak keder tentang yang namanya kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan ini kalam kodimnya Allah, kalam yang tanpa suara, tanpa apa-apa. Kalau Allah enggak butuh suara, suara itu makhluk, Allah enggak butuh makhluk. Kalam Allah enggak butuh huruf. Kenapa? Sebab huruf itu makhluk. Allah enggak butuh makhluk. Simpelkan jawabannya kemarin. Kenapa Allah enggak ada suara? Sebab suara itu makhluk. Allah enggak butuh makhluk. Sebab kalau Allah butuh suara, pasti Allah butuh selendang suara. Kalau Allah butuh selendang suara, pasti Allah butuh gigi. Pasti Allah butuh lidah. Pasti Allah butuh rongga mulut. Berkaitan dengan yang namanya suara. Ya kan? Nyamber kemana-mana. Jadi tambah mengurangkan sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, segala butuh berarti kalau begitu. Kayak kita kalam kan, punya sifat kalam, bicara. Butuh nggak kita sama yang namanya suara? Ada orang ngomong tanpa suara. Kalau agak toyo orangnya sama yang mau dengerin, tabok langsung ngomong apaan gitu. Karena sifat bicaranya kita jangan samakan dengan sifat bicaranya Allah. Bicaranya kita itu butuh suara. Enggak ada orang ngomong tanpa suara. Sekalipun ada orang dicuekin pastilah dicuekin tuh. Tabok bisa kali. Lalu kalau kita butuh suara, kita butuh apa lagi? Butuh udara. Media untuk sampai suara ke orang lain. Tanpa ada udara kita nggak bakal tahu tuh suara kayak apa. Kecil gedenya. Lalu kita butuh lagi yang namanya selendang suara. Butuh lak-lakan, butuh tenggorokan, ya kan? Butuh apa lagi? Butuh lidah. Coba kita ngomong nggak pakai lidah. Coba, lidah buntungin, habisin, ngomong coba. Butuh gigi, butuh rongga mulut. Sebab makrot suara itu, huruf itu ada yang keluar dari makrot. Bahkan butuh hidung, guna. Emang kalau di Betawi emang nggak ada tuh yang namanya hukum guna, hukum idhar nggak ada ya. Tapi kan ada tuh yang namanya Betawi dengung ada. Berarti kan dia butuh hidung buat dengungin. Namanya Betawi dengung. Orang mana? Orang Celduk. Kalau ngomong dengung disebutnya Betawi dengung. Orang mana? Begitu. Sampai lubang hidung aja kita butuh. Ya kan? Pakai ini. Ngomong sebetulnya tanpa pakai hidung juga bisa. Tapi kenapa pakai hidung? Biar enak kedengarnya, indah. Intinya seperti itu kan? Bener nggak? Biar lebih jos gitu ngomongnya. Biar lebih jos. Beda mau ngomong lebih jos jadi. Lebih gimana gitu ngedenger kan? Beda kan? Itu sifatan kalam manusia seperti itu. Butuh warna-warni supaya manusia itu nggak jenuh. Hidup itu nggak jenuh. Dalam bicara pun Allah berikan nikmat begitu luar biasa dan banyaknya. Sehingga manusia dalam bicara pun nggak ada yang jenuh. Hebat berarti Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan samakan dengan kalamnya Allah. Kalam Allah mah nggak butuh suara. Karena suara itu makhluk. Beda sama kita. Kalam kita mah butuh suara. Butuh suara. Ada orang ngomong tanpa suara. Sepi dunia. Sepi. Masya Allah, indah berarti. Masya Allah berarti suara itu nikmat luar biasa. Luar biasa berarti. Suara itu nikmat buat manusia. Suara itu anugerah dari Allah untuk manusia. Ya. Siapa yang punya burung murai? Burung murai.
Berapa juta harganya? Anakan aja 3 juta. Emang yang mahal apanya? Suara. Coba kalau Allah nggak ciptakan tuh yang namanya suara buat nikmat manusia, burung murai apa lakunya? Potong juga gak enak. Pernah makan nih sate murai. Berarti luar biasa. Suara itu makhluk dan itu nikmat anugerah buat manusia. Jangankan buat manusia, buat binatang pun itu sebuah anugerah. Masyaallah, luar biasa berarti. Dari tauhid kita bisa mengenal nikmat-nikmat Allah luar biasa. Diajarkan kita akhlak, diajarkan kita untuk bisa mensyukuri segala nikmatnya Allah, sehingga kita selalu ingat kepada Allah. Sebab kenapa kita suka lupa sama Allah? Karena kita nggak pernah syukur kepada nikmatnya Allah, nggak memikirkan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk suara itu sebuah nikmat dari Allah. Insyaallah luar biasa berarti. Nah, jadi adanya ayat wallahu bikulli syai'in alim laisa kamil syai'un wa huwas samiul basir, berarti di sini ayat dilalahnya masalah kesempurnaan kalamnya Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini mendilalahkan tentang zat sempurna, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Dilalahnya gitu. Tadi kan di sini kalam itu sama ta'aluknya seperti sifat ilimnya Allah. Baik perkara yang wajib, berkaitan kepada yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang jaiz. Lalu dicontohkan kalau ilmu itu disebutnya ta'aluknya ta'aluk inkisab. Artinya semua tidak ada yang gak jelas bagi Allah. Baik yang wajibat, baik yang mustahilat ataupun yang jaizat. Artinya kalau umpama ada ucapan, ada bicara, ada pemikiran tentang mengurangi kesempurnaan Allah, Allah mah tahu. Kalau itu kata nggak pantas, dan kata itu buat saya nggak pantas, kata Allah, istilahnya begitu. Allah mah tahu. Sebab kalau Allah nggak mah tahu, berarti bisa aja Allah dibohong-bohongin, dibodoh-bodohin. Itu, ya kan? Maka dengan kematahuan Allah, Allah maha tahu tentang segala apa-apa yang bisa mengurangi kepada datnya. Itu ta'aluknya ilimnya Allah, sifatnya ilmunya Allah kepada dat yang wajibat, perkara yang wajibat. Seperti sifat-sifat Allah yang maha sempurna, Allah maha tahu, dan Allah tahu maha sempurna, dan Allah juga maha tahu sifat-sifat yang enggak cocok, enggak pantas kepada datnya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalau kalam itu berkaitannya disebut ta'aluknya ta'aluk dilalah. Dilalah artinya tadi dilalah tentang maha kesempurnaan Allah. Maka ada ayat yang menjelaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini mendilalahkan, menunjukkan bahwasannya maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan dipikirin kemana-mana lagi. Kalau dipikirin kemana-mana lagi terus nggak ngerti. Begitu kalau tauhid mah kayak gitu. Nanti saya bilang kalau sifat-sifat Allah mah jangan, karena beda dengan sifat makhluk ya cukup segitu-segitu aja. Kita mah. Wa mana ta'aluk, sekarang makna ta'aluknya sifat kalam Allah yang kita sebut juga tadi yang sebut dengan ta'aluk dilalah. Kalau ilmu kan tadi sebutnya inkisab. Artinya semua terbuka bagi Allah, nggak ada yang samar. Lalu kalau ta'aluk dilalahnya Allah yang berkaitan bil mustahilat kepada perkara mustahilat, annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukbiru binafyiha, Allah menghabarkan, memberitakan tidak adanya sifat kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wadhalika kasahabah, seperti contohnya Allah punya sahabat, punya teman, punya barengan. Wal walad, atau Allah punya anak. Seperti dalam firman Allah, walam takun lahu sahibah, Allah tidak memiliki sahabat. Berarti ayat ini mendilalahkan gitu, menunjukkan kalamnya Allah ini mendilalahkan akan tidak adanya sahabah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Ya, menghabarkan. Jadi dengan ayat ini dan ayat ini mendilalahkan kalau Allah itu tidak memiliki sahabat. Dan dilalahnya Allah itu seperti lam yalid, Allah tidak diperanakan, walam yulad, dan Allah tidak punya anak dan Allah tidak diperanakan. Berarti ayat
ayat Al-Ikhlas tersebut mendilalahkan bahwasanya dat Allah tidak memiliki yang namanya anak dan diperanakan. Gitu. Jauh jah, atau sahabat di sini dimanakan jauh jah. Sahabat itu jauh jah. Orang yang suka bareng sama kita di rumah, di luar itu istri. Wa qala subhanahu wa ta'ala ayakuna lahu walad. Wa qala, dan Allah berkata subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci, ayakuna lahu walad. Maha suci Allah dari yang namanya anak. Allah enggak punya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada syarik pada kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalam itu mah disebutnya ta'aluknya dilalah. Jadi ada ayat menerangkan umpama lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti itu ayat mendilalahkan akan Allah tidaklah yang namanya beranak dan diperanakan. Maksudnya seperti itu. Mendilalahkan, memberikan tahu. Itu sifat daripada kalam qodimnya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan ta'aluknya kepada perkara wajibat. Lalu yang berkaitan dengan perkara yang jaizat. Wa mana ta'aluku bil jaizat. Adapun arti pengertian kalamnya Allah, maha bicara, sifatan kalamnya Allah itu berkaitan dengan perkara makhluk, berjaizat. Mana anahu yukhbaru bi annahu qadirun. Yaitu bi annahu qadirun. Allah maha kuasa. Tentang masalah Allah maha kuasa akan segala sesuatu untuk menciptakan ataupun mentiadakan. Mana kalam yang dilalanya ke situ? Mana kalam Allah yang dilalanya Allah mampu menciptakan dan Allah mampu mentiadakan? Ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti innallaha ala kulli syai'in qadir itu mendilalahkan, menunjukkan Allah maha kuasa akan segala sesuatunya. Ini disebutnya ta'aluk dilalah. Gitu. Ta'aluk dilalah. Kalau ilmu sebutnya ta'aluk inkisab. Jadi kalau inkisab itu ta'aluk inkisabnya Allah, ilmunya Allah yang berkaitan dengan perkara makhluk. Artinya apa? Semua apapun yang ada pada makhluk, baik yang kelihatan maupun tidak, Allah maha tahu. Itu disebutnya ta'aluk inkisab. Yang itu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga palau kusifa anal hijab la ra'ayna sifat dal kalam dalatan al-tigal aksam salasah. Kalau umpama Allah buka hijab mata kita, kuping kita mendengar kalamnya Allah, maka kita akan mengerti dan paham lebih mendalam lagi tentang ta'aluknya Allah. Kalamnya Allah itu ruang lingkupnya mencakup kepada perkara yang jaiz, wajibat, dan perkara yang mustahilat. Cuman karena kita cukup segini taunya sifat, dalil, dan lawannya, iman kita insya Allah diterima cukup segitu aja. Bahwa kalau didalamin lagi kita mah model kita mah bukannya malah yakin, malah tambah ragu. Emang kita mah ketaker. Kan tadi saya bilang kita mau kemari aja kagak pakai bismillah, pengen belagu-belagu kan begitu. Ya beda. Ya beda sama orang yang iman ada yang sampai makumnya luar biasa mah ainul yakin seperti imannya para rasul. Ya beda dengan iman kita mah lain. Ya gitu. Ya sama para wali juga jauh kita, apalagi dengan para rasul. Itu sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita tahu bahwasanya sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala wa kalamu ta'ala sifat wahidah. Sifat kalam itu cuma satu. Kalam itu cuma satu. Cuma mencakup. Begitu bahasanya. Mencakup kepada semua. Kalamnya Allah cuma satu. La ta'adada. Enggak banyak kalam Allah. Beda sama kalam manusia. Kalam manusia beda-beda. Betawi ya Betawi. Dialeknya aja beda. Suaranya aja beda kita mah. Dari dialek suara beda. Ya kan sama orang Sunda beda, sama orang Jawa beda, sama orang bahkan sama kuntilanak juga beda. Berarti kan jelas kalau manusia mah berwarna-warni dari suara, dari dialek, ya kan dari bahasa. Ya. Itu. Beda semua. La ta'ada lebih lakin. Tidak banyak, artinya tidak bercabang, tidak banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Lakin lahu aksam itibariyah.
cuman terbagi dalam iktibarnya saja, pengibaratannya saja. Seperti yang berkaitan kalam Allah tentang perintah, ucapan Allah, kalam Allah yang ada kaitan dengan perintah, seperti perintah sholat gitu kan, maka disebutnya kalam amr, kata-kata perintah gitu. Itu hanya ibarat doang, hanya ibarat. Tetap kalam Allah mah tunggal. Wahdaniyatnya itu Allah. Wahdaniyat bisifat, berkaitan kepada sifat wahdaniyat bisifat. Artinya sifat-sifat Allah itu nggak ada yang banyak, semuanya tunggal, cuman mencangkup. Seperti ilmu Allah itu tunggal, nggak bercabang. Beda sama ilmu manusia. Ilmu manusia mah ada ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu tekbal, ilmu jeblak, ada lagi ilmu jeblak ya kan. Bahkan untuk ilmu, segala ilmu kita mah harus punya semua kalau kita pengen bisa. Artinya ilmu semua banyak. Kenapa banyak? Karena manusia lemah. Karena semakin banyak ilmu berarti menyatakan semakin lemahnya manusia. Buktinya kenapa? Lah buktinya kenapa ente punya ilmu banyak? Ya karena gue pengen buktinya yang ini. Gue pengen bisa motor, gue harus bisa mekanik, ilmu mekanik. Gak mungkin gue pakai matematika. Masa itu motor gue kali-kaliin, gue hitung-hitungin, enggak kan? Berarti kan ilmu matematika kita nggak kepake, yang kepake ilmu mekanik. Maka di situ menyatakan semakin banyaknya ilmu manusia, menyatakan itulah kelemahan manusia. Berarti semakin banyak penemuan, semakin banyak kelemahan. Maka ada istilah, barang siapa yang tambah-tambah ilmu tapi nggak tambah-tambah takwa, maka itu ilmu nggak berkah, nggak manfaat. Maka yang namanya ilmu itu, hakikat ilmu adalah semakin banyak dia memiliki ilmu, maka dia semakin merasa kalau dia itu lemah. Kenapa? Tadi saya bilang, semakin banyak ilmu yang kita miliki, itu menyatakan semakin lemahnya manusia. Betul. Lemah. Berarti semakin banyak ilmu, karena ilmu dengan ilmu yang lain nggak ada kaitan. Berarti ilmu kita itu ada batasnya. Ada batasnya. Ilmu matematika nggak bisa dipakai buat mekanik, dan mekanik juga nggak bisa dipakai buat ngitung. Ya emang ada orang ngitung pakai baut? Nggak ada, ya kan? Ngitung mau pakai nomor. Berarti ilmu kita mah lemah. Matematika berarti lemah. Sekuat-kuatnya ilmu matematika cuma sampai ngitung doang. Urusan mesin aja nggak bisa. Berarti di situ buta, bodoh ilmu matematika. Itulah lemahnya ilmu manusia. Maka harus kita punya rasa, semakin banyak ilmu kita harus semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu Allah cuma satu, tunggal, dan mencakup kepada semuanya pengetahuan. Termasuk perkara kalam Allah, mencakup kepada semua yang perkara mustahil, jaizat dan lain sebagainya. Wahdaniyatnya Allah pada sifat seperti itu. Termasuk kalam Allah pun wahdaniyat, sifatnya tunggal. Ya, sifat kalamnya Allah tunggal, enggak terbagi-bagi, enggak ada kalam Sunda, enggak ada kalam Jawa, enggak ada kalam Betawi. Iya. Betul enggak? Dan perlu kita tahu juga, jangan sampai kita punya berarti kalam Allah bahasa Arab dong, juga salah. Bahasa Arab itu makhluk. Makhluk. Allah enggak butuh makhluk. Lah kalau kita pasti bisa neraka, kalau Allah berarti Allah kalamnya itu bahasa Arab dong. Sekarang saya pengen tanya, berarti kalau yang bahasa Arab itu butuh yang namanya sorob nahu, butuh pastilah. Mana mubtada, mana khobar, butuh kan? Maka jangan punya keyakinan kalam itu bahasa Arab. Awas, ini juga salah juga. Sifat kodimnya Allah mah kalam kodimnya Allah itu nggak butuh yang namanya sifatan-sifatan seperti sifat kalamnya manusia. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, itu sifatan kalam manusia. Berhuruf, ya kan, berkoma, bertanya, kagetan, ya kan. Ada yang kaget setip kaget itu ya. Iya, yang dibalik kan kaget ya. Apa lagi tanda tanya. Itu kalam sifatan kalam manusia, jangan disamain. Emotion. Sebab itu makhluk semua. Jawaban simpel. Kenapa Allah nggak butuh itu semua? Karena itu makhluk. Allah nggak butuh makhluk. Gitu. Kalau umpama Allah butuh makhluk, maka akan semakin melemahkan sifat Allah. Coba aja, Allah butuh suara, udah lemah, tambahin lagi, suara butuh selendang, tambah lemah lagi, selendang butuh lidah, tambah lemah lagi, butuh bibir, tambah lemah lagi. Berarti semakin kita melemahkan sifat Allah, akan semakin hancur seperti sifat-sifatan manusia. Gitu. Allah mah sempurna, bersih dari semua. Ya, jangan punya pikiran Allah berarti kalamnya bahasa Arab nih, sudah salah aja lagi.
Nggak butuh Allah. Itu kan bahasa sifatan kalam manusia. Yaitu orang Arab. Iya, orang Arab. Kalau Allah bahasanya Arab, berarti kalam Allah lemah, nggak sempurna kalamnya Allah. Diajak ke Sunda aja bingung. Orang Arab diajak ke Sunda, coba ajak ngomong sama orang Sunda, orang Arab diajak ngomong Sunda, dia bingung, jawabnya juga bingung. Berarti lemah kan bahasa Arab. Berarti kalau ada yang meyakinkan kalamnya Allah itu bahasa Arab, berarti lemah. Sama aja dia melemahkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah maha sempurna, tanpa ada sifat embel-embel seperti sifatan-sifatan kalam manusia. Jangan punya keyakinan seperti itu. Paham? Lalu Al-Quran gimana? Jawaban tenang aja, ntar juga ada. Iya, apa-apa juga harus pakai iklan. Iya, kita lagi nonton susun berantem sampai menang, iklan. Kan nungguin serius tuh ya, siapa yang menang nih? Siapa yang menang gitu. Ya kayak main bola aja pertengahan babak kan kita bisa nebak. Penasaran kan? MU Barca MU siapa yang menang nih kan begitu ya. Ya statistiknya sama, ya kan? Bahkan kita lihat judi online-nya juga sama. Tuh, 50-50. Wow, udah ribet nebaknya begini mah. Jadi jelas, awas ya. Ini yang kita bicarakan kalam kodimnya Allah, yang disebut kalam kodim la sautan wala arfan, tanpa suara, tanpa huruf, dan tanpa segala-galanya. Nanti urusan masalah kalam Allah yang sering makruh yang kita baca, yaitu Al-Qur'anul Karim yang berjilid, ya berjilid, bener kan? Yang ada surat, yang ada nanti jawabannya ada. Ya, sabar aja, tenang. Ya biar besok pada ngaji lagi kan begitu. Dan kalau dibongkar semua mah udah tahu kan begitu ya. Saya juga dulu begitu. Ya ibarat iklan kan gitu, penasaran. Udah mau iklan belum habis tamat lagi, ya udah. Penasaran kan, nungguin acara seminggu lagi. Persiapannya kan dari sekarang kan begitu. Jadi itu yang berkaitan sifat kalam kodimnya Allah. Jadi yang kita bicarakan ini, ingat, kalam kodimnya Allah. Ya, kalam kodim. Kotakannya kalam kodim, jangan mikirin yang lain lagi. Kalam kodim pokoknya mas, sifat kalam kodimun, sifat kodimnya Allah. Kan ada kalau kita habis ngaji Quran itu biasa ada doanya tuh ya, ada yang Allahumma ra'amna bil Quran. Nah itu kalau yang Allahumma ra'amna bil Quran itu takdimnya kepada yang kitab yang kalam Allah yang jilid, kalam Allah yang berjilid itu. Artinya yang Quran itu Quran. Ada juga kalamun qadimun la yumallu sama'u. Kalamnya Allah mah kalau dibuka hijab itu kalau kita dengar nggak ada tuh sifat milal, bosan ngedengerinnya. Beda sama kita ngomong, suara manusia mah ada bosannya. Sehebat-hebatnya orang nyanyi dangdut, tetap sehari dua hari kita masih debat, seminggu kita udah bosan. Apalagi ada lagu baru. Bener kan? Milal, sifat kalam kodim Allah tuh nggak ada milal. Kalau manusia dibuka hijab di kuping bisa mendengar kalam Allah tuh nggak ada milal. Cuma memang sayangnya manusia nggak ada yang sanggup. Nabi Musa aja pangkat Rasul nggak sanggup. Apalagi model kita, gitu. Kalamun qadimun la yumalu sama'u tanazah an qaulin wa fi'lin. Sifat kalamnya Allah tuh bersih dari kaulin. Kaul itu kan bahasanya sautun, suara. Ya kan? Suara. Tanazah an qaulin wa fi'lin. Atau ada niat. Ya kita kan ngomong pakai niat. Benar enggak? Ya, kita mau ngomong pakai niat kan? Maka kan ada istilah innal kalam lapi puadin wa inna majalusan alal puadi dalilan. Hakikat yang namanya ucapan manusia itu adanya di hati. Lalu mulut tugasnya cuma buat ngedohirin doang. Mulut itu cuma pelantaran doang. Ucapan di hati. Mulut itu cuma sebagai pelantaran kata hati kita. Ucapan mah di hati ucapan. Semua omongan kita udah ada di hati semua, di pikiran semua, di hati semua. Bentuknya gaib. Cuma diungkapin kagak. Lalu kita tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia omongan, karena ada lisan. Lisanlah yang menjadi dilalah. Jadi lisan ini dalil. Tadi kan contoh masalah dalil dan dilalah itu maksudnya apa? Lisan ini dalil. Dalil apa? Dalil tentang dilalah yang ada di hati. Ucapan kita dalil kata-kata yang maknanya ada di hati kita, dilalahnya. Artinya apa? Jadi intisarinya adalah hati. Ucapan cuma mulut kita cuma dalil. Enggak, berarti kata hatinya aja enggak. Iya, berarti kata hatinya iya.
Kita ngomong secara hakikat ya. Kalau yang namanya bohong mah lain lagi itu mah namanya. Di hati ya, di mulut enggak, itu munafik lain lagi. Ini mah secara hakikat. Kita nggak bicara itu bohong atau benar. Di luar itu semua artinya begini. Intinya yang namanya ucapan tuh lapi puad, ada di hati. Di sini dikatakan wa inna ma jalulisan ala puadi dalil. Adapun ucapan itu hanya dalil. Tanda dilalah yang ditandai. Artinya ucapan di mulut ini tanda yang ada di hati. Kata-kata yang ada di hati. Itu maksud seperti itu. Jadi kalam kodimnya Allah mau nggak gaib. Siapa yang tahu? Allah merintah salat, siapa yang tahu? Ayo. Allah merintah zakat. Emang kita tahu kalam kodimnya Allah ngomong zakat? Kok kita tahu kalau kalam Allah itu kodimnya Allah, kalam kodimnya Allah yang tanpa surat tanpa huruf, Allah merintah salat, Allah merintah zakat. Dari mana kita tahu? Karena ada dalilnya. Al-Quran yang kita baca itu dalil, sebagai dalil. Jadi Quran itu dalil yang makna Al-Quran itu dilalah kalam kodimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang perintah, tentang larangan. Emang kita tahu kalam kodim Allah dalam kalam kodimnya ngomong kita diharamkan yang namanya judi. Kita tahu gitu. Sedangkan yang kita tahu kalam kodim Allah itu tanpa suara. Lalu kita tahu karena ada dilalah, ada dalil. Mana dalilnya? Yang kita baca Al-Quranul Karim itu. Yang kita dengar dari hadis Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah itu. Jadi itulah Quran, hadis itu dalil. Dalil apa? Dalil tentang dilalahnya Allah merintah sholat, dilalahnya Allah merintah zakat, dilalahnya Allah merintah haji yang mampu, dilalahnya Allah mengharamkan perkara dosa. Bener kan? Kayak gini. Siapa sih yang tahu kata hati? Ayo coba. Siapa yang tahu kata hati? Kok kamu jadi tahu? Karena mulut bicara. Kalau mulut nggak bicara, kamu nggak bakal tahu kata hati saya. Kan begitu istilahnya. Kamu nggak bakal tahu, kita nggak bakal tahu Allah merintah sholat. Kita nggak bakal tahu kalam kodimnya Allah, bicara kodimnya Allah tentang melarang yang namanya perbuatan judi, zina dan sebagainya. Tanpa ada yang namanya dalil. Apa? Yaitu Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah SAW. Wa ma yantiku anil hawa. Sekali-kali Rasul itu nggak bicara lewat hawa nafsunya, melainkan semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahyu itu dilalah daripada kodimnya Allah Subhanahu, dalil anta itu kalam kodimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi, kamu nggak bakal tahu saya ngatai apa enggak. Kok kamu jadi tahu kalau saya ngomong enggak? Karena mulutmu bicara enggak. Jadi bicara enggak di mulut itu dilalah akan kata hati. Kata hati nggak tahu. Kalam kodimnya Allah nggak ada yang tahu. Emang kita tahu kalam kodim Allah bicara wajib sholat, wajib zakat. Kalau kita tahu ada dilalah kalam kodim Allah tentang wajib sholat, perintah sholat, karena ada dalil wa'mur ahlaka bis sholah. Ya kan? Emang kita tahu kalam Allah mengatakan kalam kodimnya Allah menjelaskan Allah tuh nggak butuh yang namanya istri, Allah nggak butuh anak, nggak butuh suami, nggak butuh saudara, nggak butuh siapa-siapa. Karena kita nggak tahu kan, tapi kita tahu karena ada dalil. Mana? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari situ berarti kita tahu dilalah akan kalam kodimnya Allah tentang maha kesucian Allah daripada anak, istri dan diperanakan. Jelas kan berarti? Itu namanya dilalah, dalil dan dilalah. Maka dari sini kita udah mengerti, paham sedikit tentang ini kan. Innal kalama la fi fuadi dalilan wa inna ma ja'al lisan alal fuadi dalilan. Innamal kalam la fi fuadi wa inna ma ja'al lisan alal fuadi dalilan. Kata mah di hati. Lalu kita tahu apa kata dia karena ada dalil. Mulutnya ngomong, mulutnya ngoceh. Gitu. Ya. Jangan ini ibarat seperti itu. Sebab kalau kita bicara nggak kayak gitu kita nggak paham. Berarti hati itu ibarat kalam kodim ya? Ya. Jadi kalam kodim itu, jadi kalam yang kita baca itu dalil tentang dilalah kalam kodimnya Allah. Tentang umpama perintah sholat ini, ya kan, ngelarang ini kalam kodimnya Allah ada dalilnya. Kayak kita nih. Lu nggak bakal tahu kata hati gua. Kalau lu tahu karena mulut gua ngomong. Jadi lu tahu kata hati gua.
Kalam kodim kita nggak bakal tahu Allah minta sholat. Kok kita tahu? Karena ada dalil yang mendilalahkan akan kodimnya, kalam kodimnya Allah minta sholat. Mana? Tadi aqimis sholat. Ya, maka kalam tadi sebutnya ta'aluknya ta'aluk dilalah. Nah, itu maksudnya begitu. Kalau ilmu ta'aluknya ta'aluk inkisab. Ya, paham ini ya, ngerti jadinya. Ya, itu masuk dilalah. Nanti urusan tentang memperpanjang urusan masalah kalam Allah yang tadi, ini kan kalam kodim. Kalau yang berkaitan dengan kalam yang berjilid yang kita baca itu, kalam Allah, ya kan. Sedangkan kalam Allah yang kodim kan tanpa itu. Lalu kalam ini kalam apa ini, begitu kan bahasanya. Maka insya Allah ya minggu depan lah. Wa kalamu ta'ala al-qaim bidai ta'ala laisa bi'arfin. Nah, sedikit lagi. Ini kalam kodimnya Allah. Wa kalamu ta'ala, adapun kalam kodimnya Allah subhanahu wa ta'ala al-qaim bidati ta'ala, yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi'arfin, tanpa huruf, wa ala aswa wala sautin, tanpa suara, munajah an taqaddum, bersih dari yang namanya awalan, wa ta'akhur akhiran, wanil i'rab, bahkan dari i'rab tadi khobar, mutada, fi'il, fa'il, naibul fa'il, hal, tamyiz, apalagi ada rujuk-rujuk segala, ya kan, domir, rujuk, balik, ya kan, apalagi ada mu'anas, ada mudakar. Allah maha bersih. Lalu kita dengar umpama inna anzalna. Nah itu kan berarti damir kami kita. Kalau dalam ilmu nahu itu domir na itu ada 3. Nahnu ada 3. Mau perempuan mau laki, mau banyaknya laki-laki atau banyaknya perempuan atau campuran, ya kan, itu nahnu. Oke lah, sekarang nahnu kita ambil mu'adim nafsi, 1 orang tapi mu'adim nafsi maknanya sendiri, berarti mutakalim mana sama dengan mutakalim. Mutakalim kan laki-laki perempuan, apakah laki atau perempuan? Kul huwallah, huwa itu domir gaib buat laki-laki, mudakar gaib. Allah mudakar gitu. Munazah, Allah mau bersih dari itu semua, sifatan-sifatan dilalah kata-kata yang ada pada manusia. Huwa humahum itu Allah maha bersih. Wa ta'akhur anil i'rab wal bina, enggak ada tuh hukum bina-bina, mabni enggak ada tuh kalam itu Islam mabni enggak ada. Mabni hanya berlaku pada kalam manusia, ya khususnya bahasa Arab ada mabni. Mabni itu kata-kata yang enggak bisa dirubah. Degel bahasanya. Ya. Iya. Artinya dia mah satu kata tapi salome. Itu namanya bina. Kata orang Arab begitu. Iya. Mabni itu artinya huruf yang nggak bisa dirubah secara harkat, ya, secara harkat. Kalau secara lapat yang nggak bisa dotak-atik. Disebutnya jumud itu bahasanya. Kalau kalimat sebutnya jumud, tapi kalau harkat disebutnya mabni. Harkat yang nggak bisa dirubah. Kalau udah mati aja jam, nggak ada tuh yang namanya hidup. Seperti min, kasroh, sukun, udah min aja, nunnya sukun aja. Mau kemana kita ketemu min, sukun aja. Itu namanya kalimat mabni. Huwa nggak pernah dibaca hu. Ada huwa dibaca hu, enggak. Apalagi dibaca hui mah direbus. Iya. Huwa aja, huwa mabni patah aja, harkat udah patah. Sampai kemana kita bawa nggak pada berubah itu. Itu namanya mabni, kalimat mabni secara harkat. Walaysa mustamilan ala suar. Kalau Allah tuh nggak ada kaitan dengan yang surat-surat, nggak ada. Surat kalau kita mah ada, surat-suratan ada, surat perihal apa, surat cinta juga ada, ya kan, surat wakaf ada, bahkan surat tanah juga ada. Kita mah bentuknya surat semua. Jadi Allah tuh nggak bersurat, kalam Allah tuh nggak bersurat. Wa ayat dan ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 nggak ada. Li'ana dzalika min sifatil kalam, hadis. Jawabannya kenapa itu semua? Allah enggak seperti itu. Karena wali'ana dzalik sifatul kalam, hadis. Itu semua sifat-sifat kalam manusia. Dan Allah enggak butuh sifat-sifat seperti itu. Karena itu semua ciptaannya. Allah enggak butuh huruf karena huruf ciptaan Allah. Allah enggak butuh suara karena suara ciptaan Allah. Allah enggak butuh koma karena koma ciptaan Allah. Allah nggak butuh tanda-tanya, tanda strip, semua ciptaan Allah. Allah nggak butuh tanda-tanda titik-titik, itu semua ciptaan Allah. Karena titik-titik ciptaan Allah. ABC ciptaan Allah. Abatasa ciptaan Allah.
Kayaknya di dunia cuma ada gitu doang ya, A, B, C, ya kan, abatasa. Itu Allah nggak butuh itu, kan itu ciptaan Allah. Surat ciptaan Allah, awalan akhiran ciptaan Allah. Berarti Allah nggak butuh, Allah nggak butuh semua itu. Maka munazah adzalik, Allah maha bersih kalamnya Allah dari itu semua. Li'ana dzalik sifatul kalamil hadis. Wa kalamu ta'ala qadim, dan kalam Allah itu qadim bukan hadis. Kalam qadim. Apa perbedaan qadim dan hadis? Udah sering diceritakan. Qadim hadis itu bedanya begitu. Kalau qadim ada tidak dahulu dengan ketiadaan. Kalau hadis ada dahulu dengan ketiadaan. Dat Allah itu qadim. Maka dat Allah itu adanya tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi Allah mah maujud qoblal maujud. Allah mah ada sebelum perkara ada juga Allah udah ada. Maka adanya Allah qadim disebutnya. Beda sama adanya kita. Adanya kita mah didahului dengan ketiadaan. Jadi setiap apapun perkara yang ada, yang tadinya nggak ada, berarti itu hadis baru. Kopi tadinya nggak ada, kok ada, berarti kopi hadis. Termos ada, tadinya nggak ada, oh berarti termos baru. Baru semua. Jadi bedanya qadim sama hadis begitu cara bacanya. Kalau hadis mah adanya gampang, itu ada, tadinya nggak ada, oh berarti baru. Hadis disebutnya begitu aja. Kalau dat Allah mah ada sebelum perkara ada juga dunia Allah mah udah ada, berarti itu namanya qadim. Wujudnya wujud qadim, adanya qadim, beda sama adanya hadis. Ubi tadinya nggak ada, sekarang ada, oh berarti ubi hadis. Jadi semuanya perkara hadis. Dan perkara hadis itu simpang siur, bahasanya artinya begini, ada, nggak ada. Maka jangan bingung tentang dunia mah. Kenapa? Semuanya waktunya nggak ada ya nggak ada, waktunya ada. Jadi jangan bingung-bingung tentang dunia mah. Apapun semua dunia kita jalani apa adanya. Jangan terlalu dibingungin dan pusingin. Ya gitu. Beres sudah tuh ya. Maka besok baru yang namanya bidatalah wa waladi sifatul ta'ala qaima bidatalah al-alfal syarifah lati unjilat ala sayyidina Muhammad. Nah, sini baru wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.